7 hari setelah pemakaman ayah dan ibuku selesai, kakak perempuanku mengumpulkan kami bertiga di ruang tamu. Aku pikir kami akan membicarakan doa untuk orang tua. Aku pikir kami akan membicarakan masa depan keluarga. Ternyata aku salah. Sangat salah. Di depan kami, kakakku mengeluarkan berkas penjualan rumah dan tanah orang tua senilai 1 miliar rupiah. Lalu dengan wajah tanpa rasa bersalah, ia berkata, "Rumah ini sudah bukan milik kalian lagi. 2 minggu lagi pembeli akan masuk." Aku masih bisa menerima itu. Sampai kalimat berikutnya keluar dari mulutnya. "Kamu harus pergi dari sini, Ita." Saat itulah aku sadar, orang yang paling menyakitiku setelah orang tuaku meninggal bukan orang lain, tapi kakakku sendiri. Dan ia tidak tahu, ayah telah meninggalkan satu surat yang akan mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian berada di posisi Ita, apakah kalian akan memperjuangkan hak warisan atau memilih mengalah demi menjaga hubungan saudara? 7 hari setelah pemakaman, kakakku mengumpulkan kami. Namaku Sumi. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku bernama Ratih. Sedangkan adikku bernama Bagus. Dulu, kami adalah keluarga yang sederhana. Tidak kaya, tapi cukup bahagia. Ayahku, Pak Hadi, adalah petani yang bekerja keras sepanjang hidupnya. Ibuku, Busri, membantu mengurus rumah sekaligus menjaga kebun kecil di belakang rumah. Mereka bukan orang berada. Namun mereka selalu mengajarkan satu hal kepada kami, bahwa keluarga harus saling menjaga, bahwa saudara tidak boleh saling menyakiti, dan bahwa harta tidak pernah lebih penting daripada darah daging sendiri. Sayangnya, setelah mereka tiada, semua ajaran itu seperti ikut terkubur bersama mereka. 1 tahun terakhir menjadi tahun paling berat dalam hidupku. Semua berawal ketika ayah jatuh sakit. Awalnya kami mengira hanya kelelahan biasa. Namun kondisi beliau terus menurun. Bolak-balik rumah sakit, kontrol rutin, obat yang semakin banyak, dan biaya yang semakin besar. Aku masih ingat bagaimana ayah berusaha tersenyum setiap kali melihat kami. Padahal aku tahu beliau sedang menahan rasa sakit. "Ita," kata ayah suatu malam, "ayah cuma takut meninggalkan kalian." Aku langsung menangis saat mendengarnya. Karena aku tahu kalimat itu bukan sekadar ucapan. Ayah sedang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak ingin kami terima. 3 bulan kemudian, ayah meninggal dunia. Hari itu terasa seperti mimpi buruk. Aku bahkan tidak sanggup berdiri saat jenazah beliau dibawa pergi. Rasanya seperti sebagian hidupku ikut hilang. Namun cobaan belum berhenti. 4 bulan setelah kepergian ayah, ibuku menyusul. Beliau yang sejak dulu selalu terlihat kuat tiba-tiba kehilangan semangat hidup. Tubuhnya semakin lemah. Dan suatu pagi, ibu pergi dengan tenang, meninggalkan kami bertiga. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian. Rumah yang dulu penuh suara kini terasa sunyi. Terlalu sunyi. Setiap sudut mengingatkanku pada mereka. Kursi tempat ayah biasa duduk. Dapur tempat ibu memasak. Pohon mangga yang ditanam ayah bertahun-tahun lalu. Semuanya masih ada. Tapi orang-orang yang kucintai sudah tidak ada. 7 hari setelah tahlilan terakhir selesai, aku masih sering menangis diam-diam. Aku tidur di kamar yang sama sejak kecil. Masih mencium aroma lemari tua milik ibu. Masih memeluk bantal sambil berharap semua ini hanya mimpi. Namun pagi itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang menjadi awal dari semua masalah. Aku sedang menyapu halaman ketika Rati datang.
Wajahnya terlihat serius. Berbeda dari biasanya. Di belakangnya ada Bagus. Adikku tampak bingung. Seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ita. Panggil Ratih. Iya, Kak. Nanti siang kumpul di ruang tamu. Aku mengangguk. Memangnya ada apa? Ratih menatapku beberapa detik. Lalu menjawab singkat. Ada urusan penting keluarga. Aku tidak terlalu memikirkannya. Karena kupikir kami akan membahas biaya makam. Atau mungkin doa 40 hari untuk ayah dan ibu. Aku sama sekali tidak curiga. Sama sekali. Menjelang siang kami bertiga duduk di ruang tamu. Ruang yang dulu sering menjadi tempat ayah bercanda. Tempat ibu menjahit. Tempat kami berkumpul setiap malam. Kini suasananya terasa berbeda. Dingin. Dan entah kenapa membuatku tidak nyaman. Ratih duduk paling depan. Di tangannya ada map berwarna coklat. Cukup tebal. Aku memperhatikannya sejak tadi. Karena entah kenapa map itu membuatku gelisah. Bagus akhirnya bertanya. Kak, sebenarnya ada apa? Ratih tidak langsung menjawab. Ia justru membuka map tersebut perlahan. Lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Jantungku mulai berdebar. Karena wajah Ratih terlihat aneh. Terlalu tenang. Terlalu yakin. Seolah ia sudah merencanakan semuanya. Kita harus membicarakan masa depan. Katanya. Aku mengangguk. Namun kalimat berikutnya membuatku membeku. Ayah dan ibu sudah tidak ada. Suasana langsung hening. Meski itu kenyataan, mendengarnya tetap terasa menyakitkan. Ratih melanjutkan. Kita tidak bisa terus mempertahankan rumah ini. Aku langsung mengernyit. Maksud kakak? Ratih menarik napas panjang. Lalu berkata dengan nada datar. Rumah dan tanah ini sudah aku jual. Duniaku seperti berhenti. Aku menatapnya tidak percaya. Bagus juga terlihat syok. Apa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Ratih terlihat santai. Sangat santai. Seolah baru saja membicarakan hal biasa. Sudah ada pembelinya. Tanganku mulai dingin. Karena rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini rumah orang tua kami. Rumah tempat kami tumbuh. Rumah yang dibangun ayah sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Dan sekarang, Ratih mengatakan semuanya sudah dijual, tanpa bicara kepada kami, tanpa meminta persetujuan kami. Aku berdiri dari kursi. Kakak bercanda, kan? Ratih menggeleng. Lalu perlahan mendorong dokumen itu ke arah kami. Ini berkasnya. Aku melihat tanda tangan. Melihat stempel. Melihat angka yang membuat dadaku sesak. 1 miliar rupiah. Air mataku langsung menggenang. Karena aku mulai sadar. Ini bukan candaan. Ini nyata. Sangat nyata. Dan yang lebih mengerikan, aku belum tahu bahwa beberapa menit lagi Ratih akan mengatakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sesuatu yang membuatku merasa diusir dari rumah yang dibangun oleh ayah dan ibuku sendiri. Sesuatu yang akan menjadi awal perang antara kakak dan adik. Perang yang tidak pernah kubayangkan terjadi dalam keluargaku. Kakakku menyuruhku pergi dari rumah orang tuaku sendiri. Aku masih berdiri mematung. Tanganku gemetar memegang dokumen yang baru saja diberikan Ratih. Mataku terus menatap angka yang tertulis di sana. 1 miliar rupiah. Rumah, tanah, semuanya sudah dijual. Dan yang paling menyakitkan, aku sama sekali tidak pernah diberitahu, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dimintai pendapat. Padahal aku juga anak Pak Hadi. Aku juga anak Bu Sri. Aku juga tumbuh di rumah ini. Aku juga punya kenangan di setiap sudutnya. Namun saat itu, aku merasa seperti orang asing. Orang asing yang tidak dianggap memiliki hak apapun. Kak. Suaraku bergetar. Kenapa kakak melakukan ini tanpa bicara sama aku dan Bagus?
Ratih menyandarkan tubuhnya ke kursi. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang. Seolah semua ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena aku yang paling mengerti urusan keluarga. Jawabnya singkat. Aku langsung menatapnya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa maksudnya? Ratih menghela napas panjang. Lalu berkata dengan nada yang mulai membuat darahku mendidih. Kalau aku menunggu kalian, semuanya tidak akan selesai. Bagus langsung menyela. Tapi ini rumah kita semua. Kak? Ratih menoleh. Justru karena itu aku mengambil keputusan. Aku semakin tidak mengerti. Karena logikanya tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin rumah warisan keluarga dijual tanpa persetujuan semua ahli waris? Namun Ratih terlihat tidak peduli. Sedikit pun tidak. Ia justru membuka tasnya. Lalu mengeluarkan amplop putih. Kemudian meletakkannya di meja. Aku sudah menghitung semuanya. Katanya, uang hasil penjualan nanti akan aku atur. Kata-kata itu membuatku semakin curiga. Aku atur. Ulangku. Ratih mengangguk. Iya. Supaya tidak berantakan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan beberapa detik kemudian, kecurigaanku terbukti. Karena Ratih tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Ita? Aku menatapnya. Ada apa? Ratih menatapku lurus. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku dingin. Kamu harus keluar dari rumah ini. Aku membeku. Benar-benar membeku. Ruangan langsung sunyi. Bagus bahkan sampai menjatuhkan gelas yang sedang dipegangnya. Karena tidak ada yang menyangka Ratih akan mengatakan itu. Tidak ada. Apa? Bisikku. Aku berharap salah dengar. Aku benar-benar berharap salah dengar. Namun Ratih mengulanginya. 2 minggu lagi pembeli masuk. Kamu harus cari tempat tinggal lain. Dadaku terasa sesak. Karena rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini rumah orang tuaku. Rumah yang menjadi satu-satunya tempat yang membuatku merasa dekat dengan mereka setelah mereka meninggal. Dan sekarang, aku diminta pergi. Begitu saja. Tanpa belas kasihan. Tanpa rasa bersalah. Kakak sadar nggak apa yang kakak omongin? Air mataku mulai jatuh. Ratih justru terlihat kesal. Aku realistis. Katanya, kita harus move on. Move on? Aku hampir tertawa karena marah. Bagaimana mungkin seseorang menyebut menjual rumah orang tua dan mengusir adiknya sebagai move on? Bagaimana mungkin? Aku belum siap meninggalkan rumah ini. Kataku sambil menangis. Ayah baru meninggal. Ibu juga baru meninggal. Ratih langsung memotong. Justru karena mereka sudah meninggal. Kalimat itu membuatku tercekat. Karena terdengar sangat dingin. Sangat kejam. Bagus mulai terlihat tidak nyaman. Kak, mungkin kita bisa bicarakan lagi baik-baik. Namun Ratih langsung menatapnya tajam. Kamu juga nanti dapat bagianmu. Bagus langsung terdiam. Aku memperhatikan itu. Dan entah kenapa, aku mulai merasa takut. Karena ada sesuatu dalam cara Ratih berbicara. Seolah uang lebih penting daripada keluarga. Seolah rumah ini hanya angka. Bukan kenangan. Bukan warisan cinta dari orang tua. Aku menatap foto ayah dan ibu yang tergantung di dinding. Air mataku semakin deras. Karena aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Tidak pernah. Ayah selalu berkata, kalau ayah dan ibu sudah tidak ada, kalian harus saling menjaga. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kami mulai saling melukai. Dan luka itu datang dari kakakku sendiri. Sebelum aku sempat berbicara lagi, Ratih mengeluarkan satu map tambahan. Map yang berbeda dari sebelumnya. Lalu ia meletakkannya di meja dengan wajah percaya diri. Aku sudah mengurus semuanya.
katanya. Jadi jangan mencoba menghalangi. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tidak tahu dokumen apa yang ada di dalam map itu. Namun firasatku mengatakan satu hal. Dokumen itu akan membuat masalah ini jauh lebih besar. Dan aku belum tahu bahwa keputusan Ratih menjual rumah ternyata menyimpan rahasia yang selama ini disembunyikannya dari kami. Rahasia yang suatu hari akan membuat wajahnya pucat di depan semua orang. Dokumen itu membuatku semakin curiga. Tanganku masih gemetar. Air mataku belum benar-benar kering. Namun Ratih terlihat sama sekali tidak peduli. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kesedihan meski rumah yang akan dijual itu adalah rumah yang dibangun ayah dengan susah payah selama puluhan tahun. Aku menatap map yang baru saja ia letakkan di atas meja. Map berwarna hitam. Lebih tebal dari dokumen sebelumnya. Dan entah kenapa, aku punya firasat buruk. Sangat buruk. Apa itu? Tanyaku pelan. Ratih tersenyum tipis. Senyuman yang membuatku semakin tidak nyaman. Dokumen yang membuktikan semuanya sudah selesai. Jantungku langsung berdebar. Karena kata-kata itu terdengar seperti ancaman. Ratih membuka map tersebut. Lalu mengeluarkan beberapa lembar fotokopi. Kemudian mendorongnya ke arahku. Aku langsung mengambilnya. Mataku bergerak cepat membaca isi dokumen itu. Dan semakin kubaca, semakin aku tidak mengerti. Karena ada banyak tanda tangan, banyak stempel, dan berbagai surat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kak, kataku sambil mengernyit. Ini dokumen dari mana? Ratih menyilangkan tangan di dada. Aku yang urus. Jawabnya santai. Supaya semuanya cepat selesai. Aku kembali membaca. Namun ada satu hal yang membuatku terkejut. Karena di salah satu lembar dokumen terdapat tanda tangan ayah. Tanda tangan Pak Hadi. Aku langsung membeku. Karena aku mengenali tanda tangan itu. Sangat mengenalinya. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Sangat aneh. Ayah menandatangani ini kapan? Tanyaku cepat. Ratih terlihat sedikit terkejut. Seolah tidak menyangka aku akan bertanya. Lama. Jawabnya singkat. Waktu ayah masih sehat. Aku langsung menatapnya. Karena jawaban itu terlalu cepat. Terlalu mudah. Dan entah kenapa membuatku semakin curiga. Ayah selalu sangat hati-hati soal rumah ini. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa rumah dan tanah tidak boleh dijual sembarangan. Karena itu satu-satunya peninggalan keluarga. Bahkan beberapa bulan sebelum meninggal, aku masih mendengar beliau berkata, "Rumah ini untuk kalian bertiga." Kalimat itu masih sangat jelas dalam ingatanku. Lalu bagaimana mungkin sekarang muncul dokumen yang seolah menunjukkan ayah setuju menjual semuanya? Aku tidak mengerti. Sama sekali tidak mengerti. Di sampingku, Bagus mulai terlihat gelisah. Ia membaca beberapa lembar dokumen. Lalu menatap Ratih. Kak, kalau memang sudah dijual, bagian uangnya bagaimana? Aku langsung menoleh. Karena pertanyaan itu membuat suasana berubah. Ratih tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, aku melihat wajahnya sedikit lebih cerah. Seolah memang menunggu pertanyaan itu. Nanti aku bagi. Katanya. Tenang saja. Bagus mengangguk pelan. Dan entah kenapa, aku merasa semakin tidak nyaman. Karena dari tadi Ratih tidak pernah menjelaskan angka secara rinci. Tidak pernah menjelaskan proses penjualan. Tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran. Tidak pernah menjelaskan apapun. Hanya meminta kami percaya. Dan setelah semua yang baru saja ia lakukan, aku tidak bisa lagi percaya begitu saja. Malam itu suasana rumah sangat dingin. Setelah pertemuan selesai, aku langsung masuk ke kamar. Kamar yang dulu ditempati ibu. Kamar yang masih menyimpan aroma minyak kayu putih kesukaan beliau. Aku duduk di tepi tempat tidur.
Lalu menangis. Tangis yang sejak siang ku tahan. Karena rasanya terlalu sakit. Baru seminggu lalu kami masih mendoakan ayah dan ibu. Namun sekarang, kami sudah bertengkar soal warisan. Kalau ayah melihat ini, aku yakin beliau akan sangat sedih. Sangat sedih. Saat itulah pandanganku jatuh ke lemari tua di sudut kamar. Lemari milik ayah. Lemari yang sejak beliau meninggal belum pernah benar-benar kubuka. Karena aku belum sanggup. Setiap kali melihatnya, aku selalu teringat ayah. Namun malam itu berbeda. Entah kenapa aku merasa ingin membuka lemari tersebut. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang memanggilku. Aku berdiri perlahan. Lalu berjalan mendekat. Tanganku menyentuh pegangan pintu lemari. Dan saat kubuka, aroma khas milik ayah langsung menyambutku. Air mataku kembali jatuh. Karena rasanya seperti beliau masih ada. Masih dekat. Masih menjagaku. Aku mulai merapikan beberapa barang. Baju. Topi. Dokumen lama. Dan tiba-tiba, aku menemukan sesuatu di bagian paling bawah lemari. Sebuah kotak kayu kecil. Kotak yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku langsung mengernyit. Karena selama bertahun-tahun tinggal di rumah ini, aku tidak pernah tahu ayah menyimpan kotak itu. Jantungku mulai berdebar. Perlahan aku mengangkatnya. Kotaknya cukup berat. Dan tampak sudah sangat tua. Seolah telah disimpan selama bertahun-tahun. Aku duduk kembali di lantai. Lalu menatap kotak tersebut. Ada rasa penasaran, ada rasa takut, dan ada firasat aneh yang tidak bisa kujelaskan. Karena entah kenapa, aku merasa isi kotak itu berhubungan dengan semua yang sedang terjadi. Berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan warisan, dan mungkin berhubungan dengan sesuatu yang selama ini disembunyikan ayah dari kami. Tanganku perlahan menyentuh penutup kotak itu. Dan saat aku mulai membukanya, aku sama sekali tidak tahu bahwa benda yang ada di dalamnya akan mengubah seluruh arah hidupku. Termasuk nasib Ratih. Dan rahasia yang selama ini ia kira aman. Adikku mulai berubah karena uang. Aku memandangi kotak kayu tua itu cukup lama. Jantungku berdebar tidak menentu. Entah kenapa aku merasa kotak ini penting. Sangat penting. Seolah ayah sengaja menyembunyikannya untuk saat seperti sekarang. Saat keluarga kami sedang berada di ambang kehancuran. Saat saudara mulai saling curiga. Saat uang mulai mengalahkan rasa sayang. Aku membuka tutup kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa amplop. Beberapa buku catatan lama. Dan tumpukan dokumen yang sudah menguning. Namun karena hari sudah larut malam, aku memutuskan menyimpannya kembali. Aku ingin membacanya dengan tenang keesokan hari. Karena pikiranku sudah terlalu penuh. Terlalu lelah. Malam itu aku tertidur sambil memeluk salah satu baju ayah. Dan seperti beberapa malam sebelumnya, aku menangis diam-diam. Namun pagi harinya, aku terbangun oleh suara pertengkaran. Suara dari ruang tamu. Suara Ratih. Dan suara Bagus. Aku langsung keluar kamar. Dan apa yang kulihat membuatku terdiam. Ratih sedang memberikan sebuah amplop tebal kepada Bagus. Sementara Bagus terlihat gugup. Sangat gugup. Begitu melihatku keluar kamar, keduanya langsung terdiam. Suasana menjadi aneh. Sangat aneh. Kalian sedang apa? Tanyaku. Ratih tersenyum. Tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Nggak ada apa-apa. Jawabnya cepat. Aku menatap amplop di tangan Bagus. Lalu itu apa? Bagus terlihat salah tingkah. Sebelum ia sempat menjawab, Ratih lebih dulu berkata, "Itu cuma uang buat kebutuhan Bagus." Aku tidak langsung percaya. Karena dari tadi sikap mereka terlalu mencurigakan. Namun aku memilih diam. Untuk sementara. Sepanjang hari suasana rumah terasa berbeda. Bagus yang biasanya sering mengobrol denganku mulai menjauh. Ia lebih banyak berada di kamar.
lebih sering berbicara dengan Ratih. Dan setiap kali aku bertanya sesuatu tentang rumah, ia selalu menghindar. Aku mulai merasa tidak nyaman, karena Bagus adalah satu-satunya orang yang masih berada di pihakku. Setidaknya itu yang selama ini kupikirkan. Sore harinya aku memberanikan diri bicara dengannya. Aku menemukannya sedang duduk di teras, menatap jalan. Bagus. Iya, Mbak. Kamu percaya rumah ini memang harus dijual? Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menghela napas panjang. Mungkin Kak Ratih ada benarnya. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu tidak pernah keluar dari mulutnya sebelumnya. Maksud kamu? Bagus memalingkan wajah. Kita juga butuh hidup. Katanya pelan. Uang 1 miliar bukan sedikit. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku mulai mengerti. Sedikit demi sedikit. Ratih sedang mempengaruhinya. Dan yang dipakai tentu saja uang. Aku duduk di sampingnya. Bagus. Kamu ingat nggak waktu ayah sakit? Ia mengangguk. Kamu ingat siapa yang hampir setiap malam menjaga ayah di rumah sakit? Bagus terdiam. Karena ia tahu jawabannya. Aku. Aku yang bolak-balik rumah sakit. Aku yang mengambil cuti kerja. Aku yang sering tidur di kursi rumah sakit. Sementara Ratih hanya datang sesekali. Namun aku tidak pernah menghitung semua itu. Karena bagiku itu kewajiban sebagai anak. Aku nggak sedang mengejar uang. Kataku lirih. Aku cuma merasa ada yang nggak beres. Bagus kembali diam. Namun kali ini aku bisa melihat keraguan di wajahnya. Karena sebenarnya ia juga merasa ada yang aneh. Hanya saja uang mulai membuat pikirannya goyah. Malam harinya, kecurigaanku semakin kuat. Karena tanpa sengaja aku mendengar percakapan Ratih melalui telepon. Saat itu aku sedang mengambil air minum di dapur. Ratih berada di ruang tengah. Ia tidak tahu aku ada di sana. Dan apa yang kudengar membuatku merinding. Tenang saja, kata Ratih. Adik-adikku sudah hampir setuju. Aku langsung membeku. Karena nada suaranya berbeda. Sangat berbeda. Seperti seseorang yang sedang menjalankan rencana besar. Beberapa detik kemudian ia melanjutkan. Yang penting transaksi selesai dulu. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Transaksi? Transaksi apa? Dan kenapa ia terdengar begitu terburu-buru? Aku mencoba mendengar lebih jelas. Namun Ratih menoleh ke arah dapur. Aku langsung menjauh sebelum ketahuan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sama sekali tidak bisa. Karena satu hal terus berputar di kepalaku. Ratih menyembunyikan sesuatu. Aku yakin. Sangat yakin. Dan semakin lama, aku merasa penjualan rumah ini bukan sekadar soal warisan. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum kami ketahui. Keesokan paginya aku kembali membuka kotak kayu milik ayah. Kali ini aku mulai memeriksa isinya satu persatu. Dan saat membuka bagian paling bawah, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tertahan. Sebuah amplop coklat. Masih tersegel. Dan di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan ayah. Untuk Ita. Dibuka hanya jika ayah sudah tidak ada. Air mataku langsung jatuh. Karena untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasa beliau sedang berbicara langsung kepadaku. Dan aku belum tahu bahwa isi surat itu akan menjadi awal dari runtuhnya semua kebohongan Ratih. Surat ayah itu membuatku menangis. Tanganku gemetar saat memegang amplop itu. Aku bahkan tidak berani langsung membukanya. Karena tulisan di bagian depan amplop membuat dadaku sesak. Tulisan tangan ayah. Tulisan yang sudah sangat kukenal sejak kecil. Tulisan yang dulu sering kutemukan di buku sekolah. Di catatan belanja ibu. Dan di kartu ucapan ulang tahunku. Ini, tulisan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena pemiliknya sudah tidak ada.
Air mataku menetes ke atas amplop. Aku mengusapnya cepat-cepat. Takut tintanya rusak. Takut kehilangan satu-satunya pesan terakhir yang mungkin ditinggalkan ayah untukku. Aku duduk di lantai kamar, tepat di depan lemari tua milik beliau. Lalu perlahan membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat. Tidak terlalu panjang. Namun begitu membaca baris pertama, air mataku langsung jatuh. Untuk anakku Ita. Aku menutup mulut. Karena rasanya seperti mendengar suara ayah secara langsung. Aku menarik napas panjang. Lalu melanjutkan membaca. Nak, kalau kamu membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak ada di sampingmu. Tangisku semakin deras. Karena selama ini aku selalu berusaha terlihat kuat. Namun membaca tulisan ayah membuat semua pertahananku runtuh. Ayah minta maaf kalau selama hidup ayah masih banyak kekurangan. Ayah mungkin bukan ayah yang sempurna. Tapi ayah selalu berusaha mencintai kalian dengan cara terbaik yang ayah bisa. Aku tidak sanggup membaca beberapa detik. Karena aku tahu. Semua yang ditulis ayah adalah kebohongan yang indah. Beliau bukan ayah yang penuh kekurangan. Beliau adalah ayah terbaik yang pernah kumiliki. Aku mengusap air mata. Lalu melanjutkan. Dan saat itulah isi surat mulai berubah. Menjadi lebih serius. Lebih berat. Lebih mengejutkan. Nak, ayah mengenal anak-anak ayah. Dan ayah tahu setelah ayah dan ibumu pergi, akan ada masalah yang muncul. Aku langsung membeku. Jantungku mulai berdebar. Karena kalimat itu terasa sangat tepat. Sangat tepat. Seolah ayah sudah melihat semua yang sedang terjadi sekarang. Ayah berharap ayah salah. Tapi jika suatu hari rumah ini menjadi sumber pertengkaran, jangan mengambil keputusan saat kamu sedang marah. Aku terus membaca. Dan semakin kubaca, semakin terasa bahwa ayah mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui. Sesuatu yang sengaja beliau simpan. Di bagian akhir surat, aku menemukan kalimat yang membuatku berdiri dari tempat duduk. Nak, kalau keadaan menjadi sulit, temui Pak Jatmiko. Tanganku langsung membeku. Pak Jatmiko? Aku mengenal nama itu. Beliau sahabat lama ayah. Seorang pensiunan notaris yang tinggal di kota sebelah. Namun kami sudah lama tidak bertemu. Aku terus membaca. Dan kalimat berikutnya membuat napasku tertahan. Pak Jatmiko menyimpan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang harus diketahui seluruh keluarga. Air mataku berhenti mengalir sesaat. Karena sekarang rasa sedihku berubah menjadi rasa penasaran. Sangat penasaran. Apa yang disimpan Pak Jatmiko? Kenapa ayah tidak memberikannya langsung? Dan kenapa surat ini baru boleh kubaca setelah beliau meninggal? Semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Namun ternyata surat itu belum selesai. Di bagian paling bawah, ada satu kalimat lagi. Kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Jangan biarkan siapapun mengambil hakmu dengan cara yang tidak benar. Aku langsung memejamkan mata. Karena kalimat itu terasa seperti peringatan. Peringatan yang ditulis khusus untukku. Dan entah kenapa, aku langsung teringat Ratih. Tentang penjualan rumah. Tentang dokumen yang tidak jelas. Tentang sikapnya yang terlalu tergesa-gesa. Tentang uang 1 miliar yang belum pernah ia jelaskan secara rinci. Semuanya tiba-tiba terasa semakin mencurigakan. Sangat mencurigakan. Saat itulah pintu kamar diketuk. Aku cepat-cepat menyimpan surat itu. Kemudian membuka pintu. Ternyata Bagus. Namun wajahnya terlihat berbeda. Pucat, gelisah, dan seperti sedang menyimpan sesuatu. Mbak. Iya. Bagus menelan ludah. Lalu berkata dengan suara pelan. Aku mau ngomong sesuatu. Aku langsung merasa tidak tenang. Karena ekspresinya benar-benar aneh. Ada apa? Bagus melihat ke kanan dan ke kiri. Seolah takut didengar seseorang.
Kemudian mendekat. Dan apa yang ia katakan membuat jantungku langsung berdegup keras. Tadi malam aku lihat Kak Ratih bertemu pembeli rumah. Aku membeku. Lalu, Bagus menatapku. Wajahnya semakin tegang. Saat mereka bicara soal uang, angka yang disebut bukan 1 miliar. Aku langsung kehilangan napas. Karena jika itu benar, berarti ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kami kira. Dan mungkin, Ratih tidak hanya menjual rumah. Ia juga sedang menyembunyikan sesuatu dari kami. Sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada uang. Ternyata Ratih menyembunyikan angka yang sebenarnya. Aku langsung menatap Bagus. Beberapa detik aku bahkan tidak mampu berbicara. Karena apa yang baru saja ia katakan membuat pikiranku berantakan. Sangat berantakan. Tadi kamu dengar apa? Tanyaku perlahan. Bagus terlihat ragu. Seolah takut mengulangi apa yang sudah ia dengar. Namun akhirnya ia duduk di tepi tempat tidur. Lalu menghela napas panjang. Mungkin aku salah dengar. Katanya. Tapi rasanya nggak mungkin. Jantungku semakin berdebar. Bagus. Sekarang ceritakan semuanya. Bagus mengangguk pelan. Kemudian mulai bercerita. Ternyata tadi malam ia tidak sengaja melihat Ratih bertemu seseorang di warung kopi dekat jalan raya. Awalnya ia tidak curiga. Karena ia pikir itu hanya urusan biasa. Namun saat melihat Ratih berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenalnya, ia memutuskan duduk agak jauh dan memperhatikan. Dan dari situlah semuanya mulai terasa aneh. Aku dengar mereka ngomong soal pembayaran. Katanya. Aku langsung menahan napas. Lalu, Bagus menatapku. Mereka nyebut angka 1,4. Aku membeku. 1,4 apa? 1,4 miliar. Duniaku seperti berhenti sesaat. Karena Ratih selama ini hanya mengatakan rumah dan tanah dijual 1 miliar rupiah. Bukan 1,4 miliar. Selisihnya 400 juta. 400 juta. Jumlah yang sangat besar. Aku langsung berdiri. Karena tubuhku tidak bisa diam lagi. Kalau itu benar, berarti Ratih sudah berbohong sejak awal. Berbohong kepada aku, berbohong kepada Bagus, dan mungkin berniat mengambil selisih uang itu untuk dirinya sendiri. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena uangnya. Tapi karena aku tidak menyangka kakakku sendiri bisa melakukan itu. Tidak pernah. Aku nggak yakin 100%. Kata Bagus. Tapi aku dengar jelas angka itu. Aku memejamkan mata. Karena sekarang semuanya mulai masuk akal. Kenapa Ratih begitu terburu-buru menjual rumah? Kenapa ia tidak pernah menjelaskan rincian transaksi? Kenapa ia terus menekan kami agar segera setuju? Dan kenapa ia tampak begitu panik setiap kali aku bertanya terlalu banyak? Karena mungkin, ia sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Hari itu aku tidak bisa tenang. Aku terus memikirkan surat ayah. Tentang Pak Jatmiko. Tentang dokumen penting yang dititipkan. Dan tentang kalimat terakhir yang ditulis ayah. Jangan biarkan siapapun mengambil hakmu dengan cara yang tidak benar. Semakin kupikirkan, semakin terasa bahwa ayah memang sedang memperingatkanku. Seolah beliau sudah tahu sesuatu akan terjadi. Sore harinya aku keluar rumah. Aku ingin menenangkan pikiran. Namun saat melewati ruang tamu, aku melihat Ratih sedang menghitung sesuatu. Banyak sekali lembaran kertas. Dan beberapa bukti transfer. Begitu melihatku, ia langsung menutup semuanya. Terlalu cepat, terlalu panik, dan itu semakin membuatku curiga. Kak, panggilku. Ratih mengangkat kepala. Ada apa? Aku menatapnya. Lama, sangat lama. Lalu bertanya langsung. Sebenarnya rumah ini dijual berapa? Wajah Ratih langsung berubah. Meski hanya sesaat, namun aku melihatnya.
Jelas sekali. Ia terkejut. Sangat terkejut. Maksud kamu apa? Tanyanya balik. Aku melangkah mendekat. Aku cuma bertanya. Ratih tertawa kecil. Namun tawanya terdengar dipaksakan. 1 miliar. Jawabnya. Sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak percaya. Tidak lagi. Aku dengar angka yang berbeda. Kataku. Dan saat itulah wajah Ratih benar-benar berubah. Matanya membesar. Lalu ia langsung berdiri. Kamu dengar dari siapa? Nada suaranya meninggi. Aku tidak menjawab. Karena reaksinya sudah cukup menjadi jawaban. Kalau ia tidak berbohong, kenapa harus panik? Kalau ia tidak menyembunyikan apa-apa, kenapa harus marah? Namun sebelum aku sempat berbicara lagi, Ratih menunjuk ke arah pintu. Kamu jangan ikut campur urusan yang gak kamu mengerti. Kalimat itu langsung membuat darahku mendidih. Karena ini bukan urusan orang lain. Ini urusan keluargaku. Ini rumah orang tuaku. Ini warisan yang menjadi hak kami bertiga. Aku berhak tahu. Kataku tegas. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku tidak mundur. Tidak mengalah. Tidak diam. Ratih menatapku tajam. Lalu berkata sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa ia sedang menyembunyikan rahasia. Kalau kamu terus mencari tahu, kamu akan menyesal. Ruangan langsung hening. Karena kalimat itu bukan lagi terdengar seperti peringatan, melainkan ancaman. Ancaman dari kakakku sendiri. Malam itu aku membuat keputusan. Aku tidak akan diam lagi. Besok pagi aku akan menemui Pak Jatmiko. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya dititipkan ayah. Karena sekarang aku yakin, ayah tidak meninggalkan surat itu tanpa alasan. Dan aku belum tahu bahwa dokumen yang disimpan Pak Jatmiko ternyata bukan hanya surat biasa, melainkan sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh rencana Ratih dalam sekejap. Pak Jatmiko membuka rahasia yang disimpan ayah. Malam itu aku hampir tidak tidur. Pikiranku terus memutar semua kejadian beberapa hari terakhir. Tentang Ratih. Tentang rumah yang dijual diam-diam. Tentang selisih uang yang mungkin disembunyikan. Dan yang paling membuatku penasaran, tentang pesan terakhir ayah. Temui Pak Jatmiko. Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Seolah ayah sedang berbicara langsung kepadaku. Seolah beliau tahu suatu hari aku akan berada dalam situasi seperti ini. Saat keluarga kami mulai retak karena uang. Saat saudara mulai saling curiga. Dan saat aku membutuhkan jawaban. Pagi-pagi sekali aku sudah bersiap. Aku bahkan belum sempat sarapan. Yang ada di pikiranku hanya satu. Aku harus menemui Pak Jatmiko. Aku harus mengetahui apa yang sebenarnya ditinggalkan ayah. Sebelum terlambat. Sebelum rumah itu benar-benar berpindah tangan. Saat keluar kamar, aku melihat Ratih sedang duduk di ruang tamu. Matanya langsung menatapku. Tatapan yang membuatku tidak nyaman. Kamu mau kemana? Tanyanya. Aku berusaha tetap tenang. Keluar sebentar. Ratih menyipitkan mata. Kamu mau menemui siapa? Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Karena pertanyaan itu terasa aneh. Sangat aneh. Seolah ia takut aku mengetahui sesuatu. Namun aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil tas. Lalu berjalan keluar rumah. Dan saat itulah aku mendengar Ratih berkata pelan. Terlalu banyak tahu nggak selalu bagus. Aku langsung berhenti melangkah. Namun hanya sesaat. Karena aku sadar. Kalimat itu semakin membuktikan bahwa ia memang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin kami ketahui. Rumah Pak Jatmiko berada sekitar 1 jam dari desa kami. Beliau tinggal sendirian sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Saat aku tiba, rumah itu tampak sederhana. Tidak mewah, namun sangat rapi. Persis seperti yang kuingat.
Tanganku sedikit gemetar saat mengetuk pintu. Karena aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di balik semua ini. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Dan seorang pria tua berambut putih muncul. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. "Ita?" Aku mengangguk. Beliau langsung terdiam. Lalu mempersilahkanku masuk. Seolah memang sudah menunggu kedatanganku. "Kamu akhirnya datang juga," katanya pelan. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Karena terdengar seperti sesuatu yang sudah lama dipersiapkan. Aku duduk di ruang tamu. Dan tanpa banyak basa-basi, aku mengeluarkan surat ayah. Pak Jatmiko membaca surat itu perlahan. Lalu menutup matanya. Beberapa detik. Seolah sedang mengingat sahabat lamanya. "Ayahmu orang yang baik," katanya lirih. Air mataku langsung menggenang. Karena aku merindukan ayah. Sangat merindukannya. Pak Jatmiko lalu berdiri. Berjalan menuju lemari kayu besar di sudut ruangan. Kemudian membuka laci paling bawah. Dan mengeluarkan sebuah map merah tua. Map yang tampak sudah lama disimpan. Tanganku langsung dingin. Karena aku tahu. Inilah alasan aku datang. Pak Jatmiko kembali duduk. Lalu meletakkan map itu di atas meja. "Pak Hadi menitipkan ini kepadaku 3 tahun lalu." Jantungku langsung berdebar. 3 tahun lalu? Berarti jauh sebelum beliau sakit parah. Jauh sebelum beliau meninggal. Dan itu berarti, ayah memang sudah mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. "Apa isinya?" tanyaku pelan. Pak Jatmiko menatapku lama. Kemudian berkata, "Dokumen yang mungkin akan membuat keluargamu berubah selamanya." Aku langsung kehilangan napas. Karena kalimat itu terdengar sangat berat. Sangat serius. Dengan tangan gemetar, aku membuka map tersebut. Di dalamnya ada beberapa dokumen resmi. Fotokopi sertifikat tanah, catatan rekening, dan sebuah amplop putih yang lebih tebal. Namun yang paling menarik perhatianku adalah tulisan di bagian depan amplop itu. "Wasiat Pak Hadi." Aku membeku. Benar-benar membeku. Karena selama ini Ratih tidak pernah mengatakan apapun tentang wasiat. Tidak pernah. Padahal wasiat bisa mengubah segalanya. Ayah membuat wasiat. Bisikku. Pak Jatmiko mengangguk. "Iya." Air mataku langsung jatuh. Karena aku baru sadar. Ayah sudah memikirkan semuanya. Bahkan sebelum beliau meninggal. Beliau sudah memikirkan kami. Beliau sudah memikirkan kemungkinan konflik. Dan beliau berusaha melindungi kami. Namun ternyata kejutan belum berhenti. Belum. Karena saat aku membuka halaman pertama dokumen itu, aku menemukan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kalimat itu berbunyi, "Jika rumah dan tanah dijual sebelum seluruh ahli waris menyetujui secara tertulis, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan amanah yang saya tinggalkan." Jantungku langsung berdegup sangat keras. Karena aku tahu satu hal. Aku tidak pernah menyetujui penjualan itu. Bagus juga tidak pernah. Dan jika isi wasiat ini sah, maka seluruh rencana Ratih mungkin berada dalam bahaya. Namun Pak Jatmiko kemudian berkata sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Sesuatu yang membuatku hampir tidak bisa duduk. Karena ternyata, masih ada satu halaman terakhir dalam wasiat itu. Halaman yang belum kubaca. Halaman yang berisi nama seseorang. Dan nama itu adalah Ratih. Dengan catatan khusus yang membuat wajah siapapun yang membacanya pasti akan pucat. Halaman terakhir itu membuat darahku berdesir. Tanganku gemetar. Aku menatap halaman terakhir wasiat ayah. Halaman yang sejak tadi belum kubaca. Halaman yang membuat Pak Jatmiko tiba-tiba diam. Dan kini, halaman itu berada tepat di hadapanku. Jantungku berdetak sangat keras. Sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Karena entah kenapa, aku merasa apa yang tertulis di sana akan mengubah segalanya.
Benar-benar segalanya. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membaca perlahan, baris demi baris, kata demi kata. Dan semakin aku membaca, semakin aku sulit mempercayainya. Karena di bagian itu ayah menulis sesuatu yang sangat pribadi. Sesuatu yang bahkan tidak pernah beliau ceritakan saat masih hidup. Aku mengenal anak-anakku. Dan aku tahu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Air mataku mulai menggenang. Karena rasanya seperti mendengar suara ayah. Suara yang sangat kurindukan. Kemudian aku membaca bagian berikutnya. Dan saat itulah nama Ratih muncul. Untuk Ratih. Tanganku langsung berhenti. Karena selama ini Ratih selalu terlihat menjadi anak yang paling dipercaya. Anak pertama. Yang sering membantu ayah mengurus banyak hal. Yang selalu terlihat paling dewasa. Namun kalimat berikutnya membuatku membeku. Ratih adalah anak yang cerdas. Tapi ayah sering khawatir jika suatu hari uang membuatnya lupa pada keluarganya. Aku langsung kehilangan napas. Karena kalimat itu terlalu tepat. Terlalu mirip dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Pak Jatmiko hanya diam. Beliau membiarkanku membaca semuanya. Dan aku terus melanjutkan. Jika suatu hari Ratih mengambil keputusan yang merugikan saudara-saudaranya demi keuntungan pribadi, maka seluruh pembagian warisan harus ditinjau ulang. Aku langsung berdiri. Benar-benar berdiri. Karena aku tidak percaya dengan apa yang kubaca. Ayah menulis itu bertahun-tahun lalu. Bertahun-tahun sebelum meninggal. Namun isinya seperti menggambarkan keadaan saat ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana ayah bisa tahu? Pak Jatmiko menghela napas panjang. Lalu berkata pelan. Ayahmu pernah bercerita banyak hal. Aku menoleh. Beliau melanjutkan. Beliau beberapa kali melihat Ratih mengambil keputusan tanpa berdiskusi dengan keluarga. Hatiku semakin sesak. Karena aku mulai memahami sesuatu. Ayah ternyata sudah melihat tanda-tandanya. Sudah lama. Namun beliau tetap berharap Ratih berubah. Tetap berharap keluarganya akan baik-baik saja. Sayangnya, harapan itu tidak terjadi. Aku kembali membaca. Dan di bagian bawah halaman terdapat satu kalimat yang membuat tubuhku dingin. Sangat dingin. Jika terjadi perselisihan tentang rumah dan tanah keluarga, maka dokumen lampiran A harus dibuka. Lampiran A? Aku langsung membuka halaman berikutnya. Dan menemukan sebuah dokumen terpisah. Dokumen yang disegel. Masih utuh. Belum pernah dibuka. Pak Jatmiko menatapku. Lalu mengangguk pelan. Itu yang selama ini saya simpan. Tanganku semakin gemetar. Karena aku merasa jawabannya ada di sana. Perlahan aku membuka segel itu. Dan saat membaca isinya, aku langsung terduduk kembali. Karena ternyata dokumen itu berisi daftar lengkap aset keluarga. Rumah, tanah, tabungan, serta seluruh transaksi yang pernah dilakukan atas nama ayah. Aku membaca satu persatu. Lalu tiba-tiba mataku berhenti pada sebuah catatan. Catatan yang membuat darahku berdesir. Karena di sana tertulis sesuatu yang tidak pernah kami ketahui. 3 tahun lalu, ayah ternyata pernah memindahkan sebagian hak pengelolaan aset kepada seseorang. Bukan kepada Ratih. Bukan kepada Bagus. Melainkan kepada orang yang selama ini paling sering membantu beliau saat sakit. Aku langsung menelan ludah. Karena nama yang tertulis di sana adalah Sumi. Namaku. Aku membeku. Benar-benar membeku. Aku. Bisikku. Pak Jatmiko mengangguk. Ayahmu percaya padamu. Air mataku langsung jatuh. Karena selama ini aku tidak pernah meminta apa-apa. Tidak pernah mengejar warisan. Tidak pernah menghitung pengorbanan. Namun ternyata ayah memperhatikan semuanya. Beliau melihat semuanya. Dan ternyata, itu belum bagian paling mengejutkan. Karena beberapa menit kemudian Pak Jatmiko mengeluarkan satu dokumen terakhir.
Dokumen yang baru saja dikirim seseorang beberapa hari lalu. Dokumen hasil pemeriksaan nilai aset. Saat aku membacanya, seluruh tubuhku langsung membeku, karena rumah dan tanah yang dijual Ratih ternyata bukan bernilai 1 miliar. Bukan 1,4 miliar seperti dugaan Bagus, melainkan hampir 2 miliar rupiah. 2 miliar. Aku langsung kehilangan kata-kata. Karena jika itu benar, berarti jumlah uang yang disembunyikan Ratih jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mengerti kenapa ia begitu panik. Kenapa ia ingin kami segera pergi. Kenapa ia ingin transaksi cepat selesai. Karena semakin lama semuanya tertunda, semakin besar kemungkinan rahasianya terbongkar. Dan sekarang, rahasia itu mulai terkuak satu persatu. Namun aku belum tahu bahwa saat aku berada di rumah Pak Jatmiko, Ratih ternyata sedang melakukan sesuatu di rumah. Sesuatu yang membuatku semakin sulit mempercayainya sebagai kakakku sendiri. Sesuatu yang akan membuatku menangis saat pulang nanti. Aku menangis saat pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Pak Jatmiko, kepalaku terasa penuh. Terlalu penuh. Karena dalam satu hari, aku mengetahui begitu banyak hal. Tentang wasiat ayah. Tentang aset keluarga. Tentang nilai tanah yang sebenarnya. Dan tentang kebohongan Ratih. Kebohongan yang ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Tanganku terus menggenggam map berisi salinan dokumen. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Namun satu hal sudah pasti. Aku tidak akan diam lagi. Tidak. Karena ini bukan soal uang. Ini soal amanah ayah. Ini soal kejujuran. Ini soal hak yang sedang diambil dengan cara yang salah. Saat mobil yang kutumpangi memasuki desa, langit mulai gelap. Angin sore bertiup pelan. Namun entah kenapa hatiku semakin tidak tenang. Sangat tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang buruk sedang menungguku di rumah. Dan ternyata firasat itu benar. Begitu aku tiba di depan rumah, aku langsung membeku. Karena halaman rumah terlihat berantakan. Beberapa kardus berserakan. Lemari kecil milik ibu berada di teras. Dan beberapa barang pribadiku ditumpuk begitu saja di dekat pagar. Aku langsung berlari. Jantungku berdegup sangat keras. Astaga! Bisikku. Karena aku mengenali barang-barang itu. Semuanya milikku. Bajuku. Foto-fotoku. Dan beberapa kenangan yang kusimpan sejak kecil. Semuanya dikeluarkan dari rumah. Begitu saja. Seperti sampah. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tahu siapa yang melakukan ini. Aku tahu. Sangat tahu. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Dan di ruang tamu, aku melihat Ratih sedang duduk santai. Sementara Bagus berdiri di sudut ruangan dengan wajah gelisah. Ratih! Teriakku. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai. Aku bahkan tidak memanggilnya kakak. Ratih mengangkat kepala. Wajahnya tetap tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu pulang juga. Katanya santai. Aku hampir tidak percaya. Barang-barangku dilempar keluar. Dan dia masih bisa bersikap biasa. Itu semua apa? Tanyaku sambil menunjuk ke arah luar. Ratih menyilangkan tangan. Lagi pula kamu harus segera pindah. Dadaku langsung sesak. Karena ternyata benar. Dia sengaja melakukannya. Sengaja. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku? Ratih tertawa kecil. Rumah ini sudah dijual. Jawabnya. Kamu harus mulai menerima kenyataan. Air mataku jatuh. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku benar-benar terluka. Rumah ini adalah rumah tempat aku tumbuh. Rumah tempat aku belajar berjalan. Rumah tempat aku menemani ayah sakit. Rumah tempat ibu mengembuskan napas terakhirnya. Dan sekarang, aku diperlakukan seperti orang asing. Seperti orang yang tidak punya hak apapun.
Bagus akhirnya maju. Mbak Ratih, katanya pelan. Mungkin ini keterlaluan. Aku langsung menoleh. Karena akhirnya, untuk pertama kalinya Bagus mulai berbicara. Namun Ratih langsung menatapnya tajam. Kamu jangan ikut campur. Bagus terdiam. Tapi kali ini aku bisa melihat sesuatu di matanya. Penyesalan. Karena akhirnya ia mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap Ratih. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kakakku sebagai orang yang berbeda. Bukan lagi kakak yang dulu menjagaku saat kecil. Bukan lagi kakak yang dulu mengantar aku sekolah. Melainkan seseorang yang sedang berubah karena uang. Seseorang yang rela menyakiti keluarganya sendiri. Ayah pasti sedih melihat ini. Kataku pelan. Ratih langsung memalingkan wajah. Namun hanya sesaat. Karena kemudian ia kembali bersikap keras. Jangan bawa-bawa ayah. Aku langsung tertawa pahit. Karena justru ayahlah yang selama ini ia abaikan. Amanah ayahlah yang sedang ia langgar. Dan ia bahkan belum mengetahuinya. Belum tahu sama sekali. Aku menghapus air mata. Lalu mengambil tas yang berisi dokumen dari Pak Jatmiko. Ratih memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kekhawatiran di wajahnya. Sangat jelas. Karena mungkin ia sadar. Aku baru saja menemukan sesuatu. Sesuatu yang tidak ia inginkan. Kamu dari mana? Tanyanya cepat. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku menatapnya dalam-dalam. Lalu berkata, aku baru bertemu seseorang yang dipercaya ayah. Wajah Ratih langsung berubah. Pucat. Meski ia berusaha menyembunyikannya. Namun aku melihatnya. Jelas sekali. Karena nama ayah masih memiliki kekuatan yang membuatnya takut. Dan ketika aku menyebut satu nama berikutnya, reaksinya membuatku semakin yakin. Pak Jatmiko. Ruangan langsung hening. Seketika, Ratih membeku. Benar-benar membeku. Tangannya yang tadi santai langsung mengepal. Matanya membesar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku melihat ketakutan. Ketakutan yang nyata. Karena ternyata, ia tahu persis siapa Pak Jatmiko. Dan mungkin, ia juga tahu apa yang disimpan oleh pria itu. Namun aku belum siap dengan apa yang akan terjadi malam itu. Karena beberapa jam kemudian, Ratih diam-diam masuk ke kamar ayah. Dan saat aku memergokinya, ada sesuatu di tangannya. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Pembacaan wasiat akhirnya dilakukan. Aku tidak bisa tidur malam itu. 3 hari. Hanya 3 hari. Itu berarti rumah yang dibangun ayah selama puluhan tahun bisa berpindah tangan kapan saja. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi karena ulah kakakku sendiri. Ratih. Perempuan yang dulu selalu melindungiku saat kecil. Perempuan yang dulu mengajariku mengikat tali sepatu. Kini justru menjadi orang yang paling ingin mengambil hak kami. Aku duduk di ruang tamu hingga larut malam. Di depanku tergeletak dokumen-dokumen yang ditemukan di kamar ayah. Bukti transfer, perjanjian penjualan, dan salinan wasiat. Semakin lama aku melihat semuanya, semakin sulit aku mempercayai kenyataan ini. Bagaimana mungkin keluarga kami bisa berubah seperti ini? Bagaimana mungkin uang membuat seseorang melupakan darah dagingnya sendiri? Pagi harinya aku kembali menemui Pak Jatmiko. Kali ini bersama Bagus. Adikku terlihat sangat berbeda. Tidak lagi membela Ratih. Tidak lagi percaya begitu saja. Karena kini ia juga melihat bukti dengan matanya sendiri. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan yang paling penting, ia mulai sadar bahwa Ratih telah membohongi kami. Saat kami tiba, Pak Jatmiko langsung memahami situasinya. Beliau mendengarkan semuanya dengan tenang, tanpa memotong, tanpa menghakimi.
Sampai akhirnya beliau berkata, "Kita tidak punya banyak waktu." Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu itu benar. Sangat benar. 3 hari lagi rumah itu bisa berpindah tangan. Lanjut beliau. Karena itu wasiat harus dibacakan sekarang. Aku dan Bagus saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan. Harapan bahwa amanah ayah masih bisa diselamatkan. Hari itu juga Pak Jatmiko menghubungi beberapa kerabat keluarga, serta meminta Ratih hadir. Awalnya Ratih menolak, bahkan beberapa kali tidak mengangkat telepon. Namun setelah mendengar bahwa wasiat ayah akan dibacakan, akhirnya ia datang. Sore itu ruang tamu rumah kami penuh. Ada paman, ada bibi, ada beberapa sepupu. Dan tentu saja, Ratih. Ia datang dengan wajah tegang. Sangat tegang. Tidak seperti biasanya. Karena mungkin untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memegang kendali. Pak Jatmiko duduk di tengah ruangan. Sementara kami bertiga duduk berseberangan. Suasana sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Karena semua orang tahu. Apa yang akan dibacakan hari ini bisa mengubah segalanya. Pak Jatmiko membuka map merah tua milik ayah. Tangannya bergerak perlahan. Lalu beliau mulai membaca. Ini adalah wasiat almarhum Pak Hadi. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena rasanya seperti ayah kembali hadir di tengah kami. Melalui tulisan-tulisannya. Melalui pesan terakhirnya. Melalui amanah yang ia tinggalkan. Pak Jatmiko melanjutkan membaca. Setiap kalimat membuat ruangan semakin hening. Karena isi wasiat itu bukan hanya soal harta. Bukan hanya soal rumah. Melainkan tentang keluarga. Tentang persaudaraan. Tentang kejujuran. Dan tentang amanah. Beberapa kerabat bahkan mulai mengusap air mata. Karena mereka mengenal ayah. Mereka tahu seperti apa beliau semasa hidup. Lalu sampailah pada bagian yang membuat suasana berubah. Bagian tentang rumah dan tanah. Pak Jatmiko membaca dengan suara jelas. Rumah dan tanah keluarga tidak boleh dijual sebelum seluruh ahli waris menyetujuinya secara tertulis. Ruangan langsung sunyi. Semua mata tertuju pada Ratih. Karena semua orang tahu, persetujuan itu tidak pernah ada. Ratih langsung menundukkan wajah. Namun Pak Jatmiko belum selesai. Beliau terus membaca. Dan setiap kalimat membuat wajah Ratih semakin pucat. Semakin tegang. Semakin gelisah. Sampai akhirnya, beliau membuka halaman berikutnya. Halaman yang sejak awal membuatku penasaran. Halaman yang berisi catatan khusus dari ayah. Untuk anak-anaknya. Dan saat nama Ratih disebut, aku melihat tangannya mulai gemetar. Benar-benar gemetar. Untuk Ratih. Suara Pak Jatmiko terdengar jelas. Jika suatu hari kamu lebih mencintai uang daripada keluargamu, maka ingatlah bahwa harta bisa dicari kembali, tetapi saudara belum tentu bisa kembali. Air mata beberapa orang langsung jatuh. Karena kalimat itu terasa sangat menyentuh. Namun bagi Ratih, kalimat itu seperti tamparan. Tamparan yang sangat keras. Aku bisa melihatnya. Jelas sekali. Namun ternyata itu belum bagian yang paling mengejutkan. Belum. Karena setelah beberapa saat, Pak Jatmiko membuka halaman terakhir. Halaman yang belum pernah kubaca sebelumnya. Halaman yang sejak tadi disimpan terpisah. Beliau membaca beberapa baris. Lalu tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah. Sangat serius. Aku langsung merasa tidak tenang. Karena ekspresi itu tidak biasa. Kemudian beliau mengangkat pandangan. Menatap seluruh ruangan. Dan berkata, ada satu hal lagi yang harus diketahui semua orang. Jantungku langsung berdegup sangat keras. Karena nada suara beliau berubah. Menjadi lebih berat. Lebih serius, lebih mengejutkan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya,
Namaku disebut secara khusus dalam wasiat ayah. Sebuah keputusan yang tidak pernah diketahui siapapun, bahkan oleh Ratih. Keputusan yang membuat seluruh ruangan terdiam, dan membuat wajah kakakku perlahan kehilangan warna. Namaku disebut dalam wasiat ayah. Jantungku berdegup sangat keras. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tidak ada suara kursi bergeser. Tidak ada suara orang berbisik. Tidak ada apa-apa. Semua mata tertuju pada Pak Jatmiko. Termasuk aku. Karena untuk pertama kalinya, namaku disebut secara khusus dalam wasiat ayah. Dan aku sama sekali tidak tahu apa yang akan dibacakan. Pak Jatmiko menyesuaikan kacamatanya. Lalu kembali melihat dokumen di tangannya. Wajah beliau terlihat serius. Sangat serius. Ada satu keputusan yang dibuat almarhum Pak Hadi 3 tahun sebelum beliau meninggal. Katanya. Aku langsung menelan ludah. Karena keputusan itu belum pernah kudengar. Belum pernah sama sekali. Bahkan saat ayah masih hidup. Pak Jatmiko melanjutkan. Keputusan ini dibuat setelah beliau sakit pertama kali. Ruangan masih sunyi. Semua mendengarkan. Termasuk Ratih. Namun aku melihat sesuatu yang berbeda pada wajah kakakku. Ia mulai gelisah. Tangannya saling menggenggam. Matanya beberapa kali berkedip cepat. Seolah ada sesuatu yang sedang ditakutinya. Dan beberapa detik kemudian, aku tahu alasannya. Karena Pak Jatmiko mulai membaca isi keputusan itu. Dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya menunjuk anak kedua saya, Ita Handayani, sebagai pelaksana amanah keluarga. Aku membeku. Benar-benar membeku. Apa? Bisikku. Aku bahkan tidak sadar kalimat itu keluar dari mulutku. Karena aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya. Kenapa aku? Kenapa bukan Ratih sebagai anak pertama? Kenapa bukan Bagus? Kenapa justru aku? Air mataku mulai menggenang. Karena tiba-tiba aku teringat sesuatu. Saat ayah sakit. Saat ibu mulai kesulitan berjalan. Saat rumah sakit menjadi tempat yang lebih sering kukunjungi daripada rumah sendiri. Aku tidak pernah menghitung semuanya. Tidak pernah. Aku melakukannya karena aku anak mereka. Itu saja. Namun ternyata, ayah memperhatikan semuanya. Beliau melihat semuanya. Dan sekarang aku baru menyadarinya. Pak Jatmiko kembali membaca. Saya memilih Ita karena selama ini ia selalu mengutamakan keluarga di atas kepentingan pribadi. Tangisku langsung pecah. Karena itu benar-benar suara ayah. Suara hati ayah. Suara yang kini hanya bisa kutemukan dalam tulisan. Di seberangku, Bagus juga mulai menundukkan kepala. Matanya merah. Karena ia tahu. Apa yang ditulis ayah memang benar. Namun reaksi paling mengejutkan datang dari Ratih. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya kehilangan kepercayaan diri. Benar-benar kehilangan. Pak Jatmiko melanjutkan membaca. Jika suatu hari terjadi perselisihan mengenai rumah, tanah, atau aset keluarga, maka Ita berhak meminta seluruh transaksi diperiksa ulang. Ruangan langsung gaduh. Beberapa paman saling berpandangan. Beberapa bibi mulai berbisik. Karena kalimat itu memiliki arti yang sangat besar. Sangat besar. Artinya, ayah sudah memberi wewenang kepadaku. Wewenang untuk memeriksa transaksi yang dianggap mencurigakan. Termasuk penjualan rumah. Termasuk uang hasil penjualan. Termasuk semua yang dilakukan Ratih. Dan saat itulah wajah Ratih mulai pucat. Sangat pucat. Karena kini ia sadar. Semua yang selama ini ia sembunyikan bisa diperiksa. Bahkan secara resmi. Namun ternyata, itu belum bagian paling mengejutkan. Belum. Karena Pak Jatmiko membuka lampiran terakhir. Lampiran yang sejak tadi belum disentuh. Lampiran yang ditempel di bagian belakang wasiat. Beliau membaca beberapa detik. Lalu mengangkat wajahnya.
Dan saat itu aku melihat beliau menarik napas panjang. Seolah apa yang akan disampaikan sangat berat. Sangat mengejutkan. Ada catatan tambahan dari almarhum. Katanya. Semua kembali diam. Dan aku merasakan jantungku hampir meloncat keluar. Karena firasatku mengatakan sesuatu yang besar akan terungkap. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Pak Jatmiko akhirnya membaca isi catatan tersebut. Jika ditemukan adanya transaksi penjualan rumah atau tanah tanpa persetujuan seluruh ahli waris, maka bagian warisan pelaku dapat ditangguhkan sampai masalah diselesaikan. Ruangan langsung hening. Benar-benar hening. Karena semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ratih. Hanya Ratih. Tidak ada orang lain. Aku menoleh ke arahnya. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan. Ketakutan yang nyata. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa semua tindakannya memiliki konsekuensi. Namun kejutan terbesar belum datang. Belum sama sekali. Karena tepat saat pembacaan wasiat hampir selesai, Pak Jatmiko mengeluarkan satu dokumen tambahan. Dokumen yang bahkan tidak ada di map sebelumnya. Dokumen yang baru beliau terima beberapa hari lalu. Dan saat membaca nama yang tercantum di sana, wajah beliau langsung berubah. Sangat berubah. Lalu beliau menatap Ratih. Lama. Sangat lama. Dan berkata, Ratih, apakah kamu ingin menjelaskan kenapa ada uang 300 juta rupiah yang keluar dari rekening almarhum 6 bulan sebelum beliau meninggal? Seluruh ruangan langsung gempar. Karena tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang uang itu. Termasuk aku. Termasuk Bagus. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Ratih benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Rahasia uang 300 juta itu akhirnya terbongkar. Ruangan langsung gempar. Beberapa paman berdiri dari kursinya. Para bibi saling berpandangan. Bagus menoleh ke arah Ratih dengan wajah tidak percaya. Sementara aku hanya bisa membeku. Karena ini pertama kalinya aku mendengar tentang uang 300 juta rupiah itu. 300 juta. Bukan jumlah yang kecil. Sama sekali bukan. Dan yang lebih mengejutkan, uang itu keluar dari rekening ayah 6 bulan sebelum beliau meninggal. Saat kondisi kesehatan beliau sudah menurun. Saat beliau lebih banyak berada di rumah dan rumah sakit. Saat beliau bahkan tidak lagi mengurus keuangan secara langsung. Ratih. Ulang Pak Jatmiko. Suaranya tenang. Namun cukup tegas. Apakah kamu ingin menjelaskan hal ini? Semua mata langsung tertuju kepada kakakku. Ratih tampak pucat. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua konflik ini dimulai, ia tidak memiliki jawaban cepat. Tidak seperti biasanya. Biasanya Ratih selalu punya alasan. Selalu punya pembelaan. Selalu punya cara membalikkan keadaan. Tapi kali ini berbeda. Sangat berbeda. Karena bukti berada di depan semua orang. Dan ia tidak siap menghadapinya. Itu. Suaranya bergetar. Itu uang untuk biaya pengobatan ayah. Ruangan kembali hening. Beberapa orang mengangguk. Karena alasan itu terdengar masuk akal. Sampai akhirnya Pak Jatmiko membuka dokumen berikutnya. Lalu berkata, biaya pengobatan almarhum tercatat terpisah. Dan jumlahnya jauh di bawah angka ini. Ratih langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena alasannya langsung runtuh. Di sampingku, Bagus mulai terlihat marah. Sangat marah. Kak, katanya pelan. Tolong jujur. Ratih menundukkan kepala. Namun masih diam. Masih berusaha bertahan. Masih berharap bisa lolos. Lalu Pak Jatmiko mengeluarkan salinan rekening koran. Dan saat itulah semuanya mulai terbuka. Ternyata uang 300 juta tersebut ditransfer ke rekening pribadi seseorang. Dan nama pemilik rekening itu membuat seluruh ruangan terdiam.
Ratih Handayani. Aku langsung memejamkan mata. Karena meski sudah menduganya, melihat bukti nyata tetap terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Bagus bahkan mundur selangkah. Karena ia benar-benar tidak menyangka. Kakak ambil uang ayah. Suaranya pecah. Ratih langsung menggeleng. Tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Teriak Bagus. Untuk pertama kalinya selama hidupku, aku melihat adikku marah kepada Ratih. Benar-benar marah. Karena selama ini Bagus selalu menghormatinya. Selalu mengikuti perkataannya. Namun hari itu, kepercayaan yang ia miliki mulai runtuh. Satu persatu. Ratih mulai menangis. Tapi tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang membelanya. Karena semua orang sedang menunggu kebenaran. Dan akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Ratih membuka mulut. Aku pinjam. Bisiknya, ruangan langsung gaduh. Pinjam? Dari ayah yang sedang sakit? Tanpa memberitahu siapapun? Tanpa izin saudara-saudaranya? Aku cuma pinjam. Ulangnya sambil menangis. Aku terlilit utang. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali diam. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu. Tidak ada. Aku sendiri bahkan tidak pernah mendengar tentang utang tersebut. Pak Jatmiko menatapnya. Lalu kenapa tidak pernah dikembalikan? Ratih tidak menjawab. Karena memang tidak ada jawaban. Tidak ada. Dan saat itulah fakta lain mulai terungkap. Ternyata selama beberapa tahun terakhir, Ratih menjalankan usaha yang diam-diam mengalami kerugian besar. Ia terus menutupinya. Terus berbohong. Terus berpura-pura baik-baik saja. Sampai akhirnya mengambil uang ayah. Dan saat ayah meninggal, ia melihat rumah serta tanah sebagai jalan keluar. Sebagai cara menutup semua masalahnya. Air mataku jatuh. Bukan karena uang itu. Tapi karena aku sadar sesuatu. Selama ini Ratih tidak hanya berbohong kepada kami. Ia juga berbohong kepada dirinya sendiri. Ia terus menutupi kesalahan. Sampai kesalahan itu menjadi terlalu besar. Namun ternyata pengakuan itu belum selesai. Belum. Karena beberapa detik kemudian, Pak Jatmiko membuka satu dokumen terakhir. Dokumen yang baru dikirim oleh pihak bank. Dan saat membacanya, wajah beliau langsung berubah. Lebih serius dari sebelumnya. Lebih tegang. Lebih berat. Beliau lalu menatap Ratih. Dan bertanya, kalau uang 300 juta ini untuk utang, lalu bagaimana dengan uang 450 juta yang masuk ke rekeningmu 2 minggu lalu? Seluruh ruangan langsung membeku. Karena angka itu lebih besar. Jauh lebih besar. Dan kali ini, Ratih tidak langsung menjawab. Ia hanya menangis. Menangis semakin keras. Karena akhirnya, semua rahasia yang selama ini disembunyikannya mulai terbuka satu persatu. Semua kebohongan Ratih akhirnya terbuka. Ruangan terasa sesak. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua orang masih terpaku pada pertanyaan terakhir Pak Jatmiko. 450 juta rupiah. Angka itu seperti menghantam semua orang sekaligus. Karena jumlahnya terlalu besar untuk diabaikan. Terlalu besar untuk dianggap kesalahan kecil. Dan yang paling membuat suasana semakin mencekam. Uang itu masuk ke rekening pribadi Ratih hanya 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Artinya saat ayah dan ibu sudah meninggal. Artinya saat proses penjualan rumah sedang berlangsung. Artinya saat Ratih terus mengatakan kepada kami bahwa harga rumah hanya 1 miliar rupiah. Aku menatap kakakku. Perempuan yang dulu paling kuhormati. Perempuan yang dulu paling kupercaya. Kini duduk di hadapan kami sambil menangis. Namun entah kenapa, aku tidak lagi merasa marah. Yang kurasakan justru sedih. Sangat sedih. Karena melihat keluargaku hancur seperti ini. Ratih. Suara Pak Jatmiko terdengar tenang. Tolong jawab.
Ratih terus menangis. Kedua tangannya menutupi wajah. Bahu dan tubuhnya bergetar. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada. Dan diamnya justru menjadi jawaban paling jelas. Bagus berdiri dari kursinya. Matanya merah. Sangat merah. Kak. Suaranya bergetar. Masih ada apa lagi yang kakak sembunyikan? Ratih tetap menangis. Tetap diam. Sampai akhirnya salah satu paman kami berdiri. Jujur saja. Katanya tegas. Jangan bikin keadaan lebih buruk. Ruangan kembali hening. Beberapa detik berlalu. Lalu perlahan, Ratih menurunkan tangannya. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kakakku benar-benar hancur. Aku bohong. Bisiknya, air mataku langsung jatuh. Karena kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini kami tunggu. Kalimat yang selama ini selalu dihindarinya. Aku bohong. Ulangnya sambil menangis. Aku bohong soal harga rumah. Ruangan langsung gaduh. Beberapa orang menghela napas keras. Beberapa lainnya menggeleng tidak percaya. Sementara aku hanya memejamkan mata. Karena meski sudah menduganya, mendengar pengakuan langsung tetap terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Harga rumah bukan 1 miliar. Lanjut Ratih. Bukan 1,4 miliar. Tangannya gemetar. Dan setiap kata yang keluar membuat suasana semakin berat. Harga rumah dan tanah itu 1.900.000.000 rupiah. Aku langsung kehilangan napas. 1.900.000.000. Hampir 2 miliar. Berarti selama ini, Ratih menyembunyikan hampir 900 juta rupiah. 900 juta. Bagus langsung terduduk. Karena bahkan ia tidak siap mendengar angka sebesar itu. Kakak tega. Bisiknya. Ratih langsung menangis semakin keras. Aku panik. Aku terlilit utang. Aku nggak tahu harus bagaimana. Namun kali ini, tidak ada yang langsung bersimpati. Karena utang tidak pernah menjadi alasan untuk mengkhianati keluarga. Tidak pernah. Pak Jatmiko membuka dokumen transaksi, lalu menunjukkan rincian pembayaran. Dan saat itulah semuanya semakin jelas. Ternyata sebagian besar uang hasil penjualan memang masuk ke rekening pribadi Ratih. Bukan rekening keluarga. Bukan rekening bersama. Melainkan rekening miliknya sendiri. Aku menunduk. Karena hatiku benar-benar sakit. Bukan karena uangnya. Tapi karena pengkhianatannya. Karena selama ini aku masih menganggapnya kakakku. Masih percaya bahwa jauh di dalam dirinya ada hati yang baik. Namun ternyata, ia rela mengambil hak saudara-saudaranya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, ia melakukannya tidak lama setelah ayah dan ibu meninggal. Saat kami masih berduka. Saat kami masih menangis kehilangan orang tua. Saat itulah ia mulai menjual semuanya. Ratih menatapku. Lalu menangis semakin keras. Ita. Aku tidak menjawab. Karena saat itu aku tidak tahu harus berkata apa. Benar-benar tidak tahu. Aku minta maaf. Bisiknya. Namun luka yang kuterima terlalu dalam. Terlalu besar. Dan permintaan maaf tidak bisa langsung menghapus semuanya. Sementara itu, Pak Jatmiko kembali membuka halaman terakhir wasiat ayah. Halaman yang sejak tadi belum selesai dibacakan. Beliau mengangkat dokumen tersebut. Lalu berkata, ada satu amanah terakhir dari Pak Hadi. Semua kembali diam. Karena suara beliau terdengar berbeda. Lebih lembut. Lebih emosional. Dan entah kenapa membuat dadaku berdebar. Pak Jatmiko mulai membaca. Jika suatu hari anak-anakku bertengkar karena harta, maka ingatkan mereka bahwa rumah ini dibangun bukan dengan uang. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu, ayah benar. Rumah ini tidak dibangun dengan uang semata. Rumah ini dibangun dengan pengorbanan. Dengan keringat.
Dengan cinta. Dengan puluhan tahun kerja keras. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan menangis. Kalau kalian kehilangan rumah ini, ayah masih bisa menerima. Tapi kalau kalian kehilangan saudara, ayah tidak akan pernah tenang. Tangis langsung pecah di berbagai sudut ruangan. Bahkan beberapa paman dan bibi ikut mengusap mata. Karena kalimat itu begitu menyentuh. Begitu menyakitkan. Dan saat itulah Ratih menangis sejadi-jadinya. Karena akhirnya ia sadar. Ia bukan hanya mengkhianati kami. Ia juga mengkhianati amanah ayah. Namun keputusan terbesar masih harus diambil. Karena setelah semua kebohongan ini terbongkar, semua orang menoleh kepadaku. Menunggu satu hal. Keputusan yang akan menentukan nasib Ratih. Keputusan yang akan menentukan masa depan keluarga kami. Dan aku sendiri belum tahu, apakah aku akan memperjuangkan hakku sampai akhir, atau memaafkan kakakku yang telah menghancurkan kepercayaan kami. Aku harus memilih antara keadilan atau memaafkan. Semua mata tertuju kepadaku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Karena semua orang sedang menunggu satu hal. Keputusanku. Keputusan yang akan menentukan nasib Ratih. Keputusan yang akan menentukan apakah keluarga kami masih bisa diselamatkan atau tidak. Aku duduk diam. Sangat diam. Sementara air mataku terus mengalir. Bukan karena uang. Bukan karena rumah. Bukan karena tanah. Tapi karena kenyataan bahwa keluargaku telah sampai pada titik ini. Titik di mana saudara saling curiga. Titik di mana uang lebih sering dibicarakan daripada kasih sayang. Titik yang pasti tidak pernah diinginkan oleh ayah dan ibu. Ratih masih menangis. Wajahnya basah oleh air mata. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi sikap paling benar. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanya seorang perempuan yang sedang menyadari besarnya kesalahan yang telah ia lakukan. Ita. Bisiknya. Suaranya begitu pelan. Aku tahu aku salah. Aku memejamkan mata. Karena kalimat itu terlambat. Sangat terlambat. Seandainya ia jujur sejak awal. Seandainya ia mengajak kami bicara. Seandainya ia tidak menjual rumah diam-diam. Seandainya ia tidak mengusirku dari rumah orang tua kami. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun hidup tidak mengenal kata seandainya. Yang ada hanyalah kenyataan. Dan kenyataannya, kepercayaan yang rusak tidak mudah diperbaiki. Bagus tiba-tiba berdiri. Matanya merah. Ia menatap Ratih. Lalu berkata dengan suara bergetar. Kakak tahu nggak? Aku selama ini selalu membela kakak. Ratih langsung menangis lebih keras. Karena itu benar. Bagus selalu berada di pihaknya. Selalu percaya padanya. Namun kepercayaan itu kini hancur. Aku pikir kakak melakukan semua ini demi keluarga. Kata Bagus. Ternyata demi diri sendiri. Ruangan kembali sunyi. Karena tidak ada yang bisa membantahnya. Tidak ada. Ratih menundukkan kepala. Sangat dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang sesungguhnya. Bukan penyesalan karena ketahuan. Tapi penyesalan karena sadar telah menyakiti orang-orang yang mencintainya. Pak Jatmiko lalu menatapku. Ita. Aku mengangkat kepala. Kamu adalah pelaksana amanah yang ditunjuk ayahmu. Katanya. Kamu berhak menentukan langkah berikutnya. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Karena sekarang semuanya benar-benar berada di tanganku. Aku bisa membawa masalah ini ke jalur hukum. Aku bisa menuntut pembatalan transaksi. Aku bisa meminta seluruh uang dikembalikan. Aku bisa melakukan semuanya. Dan jujur saja, aku punya alasan untuk marah. Alasan yang sangat besar. Namun saat aku menoleh ke foto ayah yang tergantung di dinding, aku kembali teringat isi wasiatnya. Kalau kalian kehilangan rumah ini, ayah masih bisa menerima.
Tapi kalau kalian kehilangan saudara, ayah tidak akan pernah tenang. Air mataku kembali jatuh. Karena kalimat itu terasa sangat dekat. Sangat dekat. Aku berdiri perlahan. Lalu berjalan mendekati Ratih. Semua orang memperhatikanku. Tidak ada yang berani berbicara. Ratih mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Penuh harapan. Penuh ketakutan. Dan aku tahu, saat itu ia benar-benar takut kehilangan keluarganya. Aku marah. Kataku pelan. Ratih langsung menangis lagi. Aku kecewa. Lanjutku. Sangat kecewa. Karena memang itu yang kurasakan. Aku tidak ingin berbohong. Luka itu nyata. Rasa sakit itu nyata. Dan pengkhianatan itu nyata. Namun aku juga tahu satu hal. Jika aku membiarkan kebencian menguasai diriku, maka aku tidak berbeda dengan kesalahan yang sedang kusesali. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata, aku akan memperjuangkan hak ayah. Ruangan langsung hening. Karena semua orang menunggu kelanjutan kalimatku. Aku akan memperjuangkan rumah ini. Aku akan memperjuangkan amanah yang beliau tinggalkan. Ratih menunduk. Mungkin mengira aku akan menghancurkannya. Namun aku melanjutkan. Tapi aku tidak ingin kehilangan kakakku. Tangis Ratih langsung pecah. Benar-benar pecah. Karena untuk pertama kalinya, setelah semua yang ia lakukan, aku masih menganggapnya keluarga. Aku memaafkan kakak. Bisikku. Tangis langsung memenuhi ruangan. Bagus mengusap matanya. Para bibi ikut menangis. Bahkan Pak Jatmiko terlihat berkaca-kaca. Karena mereka tahu, memaafkan tidak berarti melupakan. Memaafkan tidak berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Namun aku juga berkata satu hal lagi. Kakak harus bertanggung jawab. Ratih langsung mengangguk. Berkali-kali. Sambil menangis. Karena ia tahu, itulah konsekuensi yang harus ia terima. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak ayah dan ibu meninggal, aku merasa beban besar di dadaku mulai berkurang. Namun perjuangan kami belum selesai. Karena rumah itu masih dalam proses penjualan. Uang itu masih harus dipertanggungjawabkan. Dan amanah ayah masih harus diselamatkan. Namun setidaknya, hari itu keluarga kami mulai menemukan jalan pulang. Jalan menuju kejujuran. Jalan menuju penyesalan. Dan jalan menuju pengampunan. Rumah itu tersisa. Dan keluarga kami juga tersisa. Setelah pertemuan hari itu selesai, tidak ada seorang pun yang langsung pulang. Kami semua masih duduk di ruang tamu. Ruang tamu yang dulu menjadi tempat ayah bercanda. Tempat ibu menyajikan teh hangat setiap sore. Tempat keluarga kami berkumpul sebelum semuanya berubah karena uang. Kini, ruangan itu dipenuhi tangisan. Tangisan penyesalan. Tangisan kehilangan. Dan tangisan karena akhirnya kebenaran terungkap. Ratih duduk di pojok ruangan. Kepalanya tertunduk. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Tidak pernah. Karena selama ini Ratih selalu terlihat kuat. Selalu terlihat paling tahu. Selalu terlihat paling benar. Namun hari itu, semua topengnya runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang kakak yang menyadari bahwa keserakahannya hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Pak Jatmiko akhirnya menjelaskan langkah yang harus dilakukan. Karena meski aku sudah memaafkan Ratih, urusan rumah belum selesai. Sama sekali belum selesai. Ada peluang untuk membatalkan transaksi. Kata Pak Jatmiko. Jantungku langsung berdebar. Karena itulah yang sejak awal kuharapkan. Rumah itu masih bisa diselamatkan. Rumah yang dibangun ayah selama puluhan tahun. Rumah yang menyimpan seluruh kenangan masa kecil kami. Rumah yang hampir hilang karena keputusan sepihak. Beberapa hari berikutnya menjadi hari yang melelahkan. Sangat melelahkan.
Kami harus bertemu pembeli. Harus menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Harus menunjukkan dokumen wasiat. Harus memperlihatkan bahwa proses penjualan dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Awalnya aku takut. Takut pembeli marah. Takut masalah semakin besar. Namun ternyata, Tuhan masih memberi jalan. Pembeli rumah, Pak Wirawan, ternyata orang yang baik. Setelah melihat seluruh dokumen, setelah mendengar penjelasan Pak Jatmiko, beliau memilih menghentikan proses transaksi. Aku hampir menangis saat mendengar keputusan itu. Karena akhirnya, rumah ayah dan ibu tidak jadi berpindah tangan. Rumah itu terselamatkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas lega. Namun ada satu hal yang lebih penting daripada rumah. Keluarga. Karena meski rumah berhasil diselamatkan, hubungan kami masih penuh luka. Luka yang tidak mungkin sembuh dalam sehari. Luka yang tidak mungkin hilang hanya karena satu permintaan maaf. Ratih memahami itu. Sangat memahami. Ia tidak lagi banyak bicara. Tidak lagi memaksakan kehendak. Tidak lagi merasa paling benar. Sebaliknya, ia mulai berusaha memperbaiki semuanya. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Suatu sore, aku melihat Ratih berdiri lama di depan makam ayah dan ibu. Sendirian. Menangis. Sangat lama. Aku tidak mendekat. Karena aku tahu, ada percakapan yang hanya bisa dilakukan seorang anak dengan orang tuanya. Meski orang tua itu sudah tidak lagi berada di dunia. Malam harinya, Ratih datang ke kamarku. Ia membawa sebuah buku tabungan, lalu meletakkannya di depanku. "Apa ini?" tanyaku. Ratih mengusap air matanya. "Semua uang yang masih tersisa," katanya lirih. "Aku sudah menjual beberapa aset pribadiku. Aku akan mengembalikan semuanya." Aku terdiam. Karena aku tahu itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Namun untuk pertama kalinya, aku melihat kesungguhan. Kesungguhan untuk bertanggung jawab. Kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan. Dan mungkin, itulah awal dari perubahan. Beberapa bulan berlalu. Keadaan perlahan membaik. Bagus kembali sering bercanda. Ratih mulai lebih terbuka. Dan aku mulai belajar melepaskan rasa sakit yang selama ini kusimpan. Karena aku sadar satu hal. Kalau aku terus memeluk luka itu, aku tidak akan pernah benar-benar sembuh. Suatu hari kami bertiga duduk di teras rumah. Tepat di bawah pohon mangga yang ditanam ayah bertahun-tahun lalu. Angin sore bertiup pelan. Membawa aroma tanah yang selalu mengingatkanku pada masa kecil. Kami tidak banyak bicara, namun suasana terasa hangat. Berbeda dengan beberapa bulan lalu. Sangat berbeda. Lalu tiba-tiba Bagus berkata, "Kalau ayah lihat kita sekarang," ayah pasti senyum. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tahu, itu benar. Ayah mungkin tidak peduli seberapa besar warisan yang beliau tinggalkan. Ayah mungkin tidak peduli berapa harga rumah dan tanahnya. Yang beliau pedulikan adalah kami, anak-anaknya. Dan hari itu, aku menatap foto ayah dan ibu yang tergantung di ruang tamu. Lalu tersenyum sambil berbisik dalam hati. Rumah ini masih ada. Yah. Dan keluarga kita juga masih ada. Mungkin tidak sempurna. Mungkin penuh luka. Mungkin pernah hampir hancur. Tapi kami masih ada. Dan itu lebih berharga daripada 1 miliar. Lebih berharga daripada 2 miliar. Bahkan lebih berharga daripada seluruh harta yang ada di dunia. Karena pada akhirnya, warisan terbesar yang ditinggalkan orang tua bukanlah rumah. Bukan tanah. Bukan uang. Melainkan keluarga yang tetap memilih saling menjaga meski pernah saling menyakiti. Dan hari itu, aku akhirnya memahami pesan terakhir ayah, bahwa rumah bisa dibangun kembali, harta bisa dicari kembali, tapi keluarga tidak akan pernah tergantikan.